Di sini ada dua situasi ya. Langsung. Di gambar 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi. How are you today? I'm good. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang analytical exposition text. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan absen dulu. Siapa teman kalian yang nggak berangkat hari ini? Nah, next. Oh, nah, sebelum kita mengetahui materi, pengertian, struktur dan tujuan dari materi hari ini, Bapak akan tanya, apakah kamu pernah membaca kalimat atau tulisan yang berisi tentang opini atau pendapat? Pernah. Siapa yang mau mencontohkan? Salah satu aja. Coba angkat tangan. Saya belum pernah, Pak. Coba Mas Arbi, salah satu aja. Oke, benar sekali. Nah, jadi seperti tadi yang dikatakan Mas Arbi, salah satu kalimat yang berisi tentang opini atau pendapat, itu contohnya seperti tadi. Nah, Bapak ada contoh, yaitu why breakfast is the most important meal of the day. Nah, setelah kalian membaca ini, lalu kalian merasa hal itu berhubungan dengan kamu, dengan kehidupan kita, berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, dan kita tertarik untuk membacanya dan mengetahui apa isi tentang dari opini tersebut. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materi. Apa sih itu teks? Apa sih itu analytical exposition text? Sudah ada yang baca belum? Belum ya? Oke. Nah, coba Mas Iqmal dibacakan pengertiannya, biar teman-teman pada tahu semua apa itu exposition text. Exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Exposition text umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Nah, oke. Jadi, exposition text ini sebuah teks yang menyajikan sudut pandang tentang sebuah isu. Jadi menyudut pandangan sebuah isu, bagaimana kita nanti akan mengetahui tentang isu tersebut. Oke, dari pengertian mungkin bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan pengertian dari exposition text. Nah, apa sih pengertian dari analytical exposition text? Ada yang mau baca nggak? Baca aja, baca. Mana? Ya, ini dari pengertian what is the analytical exposition. Saya. Oke. Analytical exposition is a text that elaborates. Ya, coba. Oke, terima kasih. Ya. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi dari pengertian analytical exposition text, di atas kita bisa tahu bahwa teks berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi penulis itu menuliskan opini itu dari apa yang dilihatnya di sekitarnya, sekitar penulis itu. Nah, oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari analytical exposition text, lalu apa sih tujuan dari teks tersebut? Nah, jadi tujuan dari teks tersebut adalah the main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the issue is an important matter. Nah, jadi tujuan dari teks tersebut itu yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Jadi sebuah teks yang membuat pembaca itu kayak ingin mengetahui tentang isu tersebut, kayak ingin menjadi pengen baca terus supaya di kehidupannya tuh tahu bahwa isu tersebut tuh berhubungan dengan hidupnya. Seperti itu.
Next. Nah, apa sih? Setelah kita tahu dari tujuan tadi, lalu apa sih struktur dari analytical exposition text? Nah, strukturnya yaitu ada tiga. Strukturnya itu ada tiga, yaitu ada tesis, argumen, sama rhetoric. Siapa yang mau baca? Coba, siapa yang mau baca pengertian dari tesis? Oke, coba. Tesis yaitu bagian yang mengenalkan pembaca mengenai topik utama dari sebuah teks, menunjukkan sudut pandang seorang penulis. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Nah, jadi tesis ini adalah topik utama dari opini dari teks tersebut. Nah, menunjukkan sudut pandang sang penulis itu. Lalu yang kedua ada apa tadi? Argumen. Coba pengertian argumen, siapa yang mau baca? Coba Mas Iqmal. Argumen adalah bagian pendapat atau argumen penulis untuk mendukung ide pokoknya. Oke, tepuk tangan. Nah, lalu yang ketiga ada rhetoric. Coba Mas Ardi bacakan. Rhetoric adalah bagian akhir yang berisi penegasan kembali tentang posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Oke, terima kasih Mas Ardi. Nah, jadi dari ketiga struktur ini, tanpa adanya ketiga ini ada tesis, argumen, dan rhetoric itu nggak bakal ada namanya analytical exposition text. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur, nah jadi selain struktur kamu juga harus tahu tentang kaidah pembahasan. Nah, jadi ada kaidah pembahasan itu ada tiga. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Dan yang ketiga menggunakan connective word, yaitu kata penghubung antar ide, baik itu frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Nah, ini tambahan aja dari struktur tadi. Nah, kita lanjut ke contoh. Contoh ini jadi bisa dilihat teman-teman, anak-anak ya. Ini contoh dari example of analytical exposition text. Nah, jadi itu udah dilihat, udah jelas, ada tesis, ada argumen, ada rhetoric. Nah, oke kan, kalian bisa pahami sendiri contohnya ada tesis, ada tiga ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ini singkat saja. Nanti kalian berangkat pertemuan depan itu menuliskan satu contoh teks analytical exposition text. Nah, nanti di ini yang mana tesisnya, yang mana argumen dan rhetoricnya yang mana. Oke, cukup sekian dari Bapak pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Dah. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Hari ini masuk semua atau ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke. Now we will learn about asking and giving opinion. Sebelum itu,
sebelum itu kita lihat video dulu ya. Do you like our new school? Yes, I do. What do you think about the wall? I think the color is too bright. I think so. Even it looks nicer with the new look, but I like our old school better. The new look and the new spirit. Perhaps you're right. Let's get it. The school bell is about to ring. Come on, let's go in. Ya, jadi dari video itu merupakan contoh dari asking and giving opinion. Mereka bertukar pendapat tentang sekolah baru. Kemudian ada contoh lain di slide. Ya. Okay, everybody. Because of pandemic, tomorrow we will study by Zoom. I hope all of us prepared. Yes, Mrs. A and I. May I ask a question, Mrs. A and I? Yes, of course. What is your opinion about study at home, Mrs. A and I? That's a great question. In my opinion, study at home is the best way to deal with this condition. We can study without feel worry about corona. We also learn how to be strong and think creatively to survive. Okay, Mrs. A and I. Thank you. Dari video kedua itu juga merupakan asking dan giving opinion. Ini konteksnya pas corona ya, jadi si murid itu memberikan bertanya kepada guru pendapatnya tentang pembelajaran di rumah. Kemudian guru menjawab pembelajaran di rumah itu seperti apa gitu. Selanjutnya, ibu mau bagi kalian kelompok, 2 kelompok, grup A dan grup B. Kemudian kalian diminta untuk memberikan opini dari kedua gambar tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sekarang grup yang pertama silakan opininya apa tentang Kebakaran hutan. Ya, coba berikan. Opinion forest fires are a serious environmental Ya. issue in Indonesia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Betul ya. Kalau kelompok pertama sudah benar banget memberikan opini tentang kebakaran. Selanjutnya kelompok yang kedua. Ini tentang kemacetan. Ya, opininya apa? In my opinion, to protect nature and reduce congestion, we should use public transportation. Iya. Benar banget. Tepuk tangan buat. Jadi kedua dari problem ini itu sama-sama merupakan isu di Indonesia ya. Kayak kebakaran dan kemudian kemacetan itu pasti kita pernah tahu kan gitu. Terus buat kedua kelompok sudah bagus menurut Ibu karena kalian memberikan opini dengan baik. Selanjutnya untuk menambah materi kalian, pengetahuan kalian mengenai asking and giving opinion, Ibu mau menjelaskan apa sih itu asking and giving opinion. So, jadi asking and giving opinion itu English expression used to ask for and give opinion. Jadi, ekspresi bahasa Inggris yang digunakan untuk menanyakan dan menjawab opini. Kemudian, contoh dari asking and giving opinion itu ada what do you think, terus cara jawabnya itu well I think, kemudian what's your opinion, jawabnya in my opinion. Jadi dalam menjawab asking and giving opinion itu kalian tidak terpaku pada satu aja. Mentang-mentang kalian itu cuma tahu in my opinion, terus kalian kalau ditanya ibu tuh in my opinion, besoknya juga in my opinion, tapi kalian bisa menerapkan giving opinion lain. Contohnya yang ada di PPT. Kemudian struktur dari text asking opinion. Jadi strukturnya itu mengandung 5W 1H.
Yang mana itu what, when, where, why, who, and how. Selanjutnya ini ya strukturnya. Next, dalam asking and giving opinion itu terdapat dua, formal dan informal. Kalau formal itu bisa dipakai ke orang yang lebih tua atau orang yang tidak kenal dengan kita, jadi baiknya pakai formal. Sedangkan informal sendiri itu kita bisa menggunakan bersama teman atau orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, ini contoh dari asking for opinion formal. Jadi bentuknya itu ada could, terus ada would gitu. Contohnya bisa dibaca sendiri. Could you please share your thought on, atau what is your perspective on gitu. Kemudian asking opini juga ada informal ya. What do you think about, ya bisa dibaca di PPT. How do you feel about gitu. Kemudian dari giving opinion juga itu ada formal dan informal. Kalau yang formal itu lebih ke yang seperti yang dicontoh, ada in my professional opinion, atau enggak from my perspective it seems, terus as I see it the best course of action would be. Dan giving opinion juga ada I think, I feel that, in my opinion, I guess, and for me. Jadi kalian bisa gunakan itu di kehidupan sehari-hari, baik formal maupun informal. Oke, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat menyerap apa yang Ibu berikan pada hari ini. Thank you for attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang ngeberangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua. Oke, hari ini materinya adalah tentang invitation. Ada yang tahu nggak invitation itu apa sih? Ya betul. Kalian pernah nggak diundang ke suatu acara? Pernah. Apa misalnya? Ulang tahun. Ya, bisa. Terus selanjutnya Ibu bakal puterin kalian video. That sounds great. I also invite you. Do you want to come to my dinner party tonight? Then I called my sister. Want to come to my dinner party tonight? Of course. Here are 3 ways to make an invitation in American English. A formal way is would you like to plus a verb.
close friend or relative. Would you like to go to the museum with me? Would you like to come to my barbecue? A less formal way is do you want to plus a verb. Do you want to eat lunch with me? Do you want to go to the concert with us? The most informal way, verb. You use wanna in spoken American English or sometimes when text messaging, but not in formal written American English. Wanna play soccer with us? Wanna go to the movies? Now it's your turn. Write an invitation to your friends when you want to invite a friend. When you want. What do you say? Listen to this story. When you want to invite a. Oke, setelah melihat video tadi, ini ada beberapa dialog yang ada di video tadi. Contoh dari kata invitation di dialog pertama tuh contohnya yang mana? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Satu. Ya, ini contohnya yang would you like to come? Kayak I'm having a dinner party tonight. Would you like to come? Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, do you want to come to my dinner party tonight? Dan yang ketiga, wanna come to my dinner party tonight? Kayak gitu. Terus types of invitation tuh ada 3 tadi ya, formal, less formal, sama informal. Tapi sebenarnya kita cukup tahu yang formal sama yang informal aja. Lalu untuk yang formal, would itu strukturnya kalau mau bikin teksnya tuh would you come plus verb. We sometimes use this question with people we don't know well. Jadi kita ngegunain yang formal ini biasanya tuh untuk orang atau temen yang udah deket sama kita gitu, yang belum deket sama kita. Terus example-nya, would you like to go to the museum with me? Yang kedua, would you come to my barbecue? Seperti itu. Untuk yang kedua, informal. Struktur untuk menulis yang informal yaitu wanna part verb is, wanna is spoken American English or when text messaging but not informal written. Jadi kita biasanya ngegunain ini tuh untuk teman yang udah dekat sama kita, dan biasanya kita ngegunain ini bisa di chat gitu. Example-nya wanna play soccer with us, wanna go to the movies. Oke. Ini adalah contoh dari inviting someone sama accepting an invitation. Kalau untuk inviting contohnya ada beberapa, kalian bisa baca sendiri kayak are you free tonight? How would you like to invite you to my birthday party? Terus acceptingnya I'd love to text. Contoh-contohnya seperti itu. Terus untuk declining invitation-nya juga ada banyak. Kalian bisa gunain salah satu nanti. I'm sorry but I can't make it. Thank you for the invitation but I already have other plans. Gitu. Ini ada 2 contoh dari percakapan tentang invitation. Ada yang mau baca? 2 orang. Ya, sama ini ya. Yang pertama. Hey Ika, do you have any plans tonight? Not really. Why? I'm having a movie tonight at my house. Would you like to join? That sounds cool. What movie are you watching? We're watching Spider-Man No Way Home. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ya, jadi ini contoh-contohnya. Kalian bisa mengambil contoh dari dialog ini ketika nanti ibu suruh kalian untuk membuat kelompok membuat tentang invitation ini. Oke, mungkin sekian pelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk membuat kelompok. Sekian dari ibu, maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Kiris nyala bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semuanya kan? Berangkat. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas materi komplimen. Ada yang udah tahu komplimen itu apa? Pujian. Iya, betul. Langsung pengertian ya. Ada yang mau baca? Oh ya, Mbak Alia. A compliment is a polite expression to show praise. Tepuk tangan. Jadi, pujian itu adalah ungkapan yang sopan untuk menunjukkan rasa hormat, kekaguman, atau apresiasi kepada seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan pujian juga merupakan cara untuk membangun hubungan yang baik dan mendorong orang agar menjadi lebih baik. Seperti kalian memuji teman kalian, ibu kalian, atau pacar kalian. Di dalam pujian ini terdapat function of compliment. Function itu adalah fungsi dari memuji. Yang pertama itu to make someone happy. Jadi kalau misalkan kalian memuji orang lain, orang yang dipuji itu akan merasa senang dengan pujian kalian. Terus yang kedua ada to show respect or appreciation, itu menunjukkan rasa hormat atau penghargaan. Terus yang ketiga ada to motivate others, untuk memotivasi orang lain. Dan yang terakhir itu to build good relationship, untuk membangun hubungan yang baik. Nah, yang selanjutnya itu common compliment expression, ungkapan komplimen yang umum yang biasa digunakan. Ada berapa anak-anak? Tiga. Ya, betul. Ada 3. Yang pertama itu pujian pada penampilan. Kalian bisa memuji dengan you look beautiful today, what a nice haircut, atau I love your smile. Terus yang kedua itu pujian pada kemampuan. Kalian bisa menggunakan you are really good at singing, you play the guitar very well, that's an amazing drawing. Dan yang ketiga ini pujian pada benda kepunyaan. Misalkan teman kalian itu punya HP baru, sepatu baru, atau tas baru. Nah, setelah kalian memuji teman kalian, di sini juga ada responnya. Respon to compliments. Ada 2 respon ya anak-anak. Yang pertama itu respon secara sederhana, dan yang kedua itu respon yang lebih panjang dan sopan. Yang sederhana itu kalian bisa mengucapkan thank you, thanks a lot, or that's very kind of you. Dan yang lebih sopan atau lebih panjang itu thank you, I'm glad you like it. Nah, di sini Ibu ada contoh dialog singkat. Ada yang mau baca?
Ya, sama siapa? Nanti dapat jajan nih. Bentar ya. Ya, nanti. Ya. Siapa yang mau jajan? Ya udah, yang ini dulu. Yang nomor 3 ya Mas Rizky. Ya, nomor 3. You did a great job on the first step. Thanks, I work hard for it. Ya, tepuk tangan. Ya Allah, Masya Allah. Gantian ya yang cewek-cewek. Mau yang mana? Ya. I love your shoes. Salah gue dong, salah. Thank you. I just bought them yesterday. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, nah ini tuh tadi ada contoh dialog ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian diskusi tapi di kelas ya. Jadi ini tuh tugasnya itu kalian itu mengurutkan dialog ini. Ini tuh dialog tapi secara acak ya. Kelompokan. Dapat jajan nggak, Bu? Jajannya habis. Butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan? 1 menit. Oke. Sudah, ya waktunya habis. Tolong bacain. Sama siapa ya? Hah? Sama siapa? Sama ini, Pak, sebelah. Udah habis ya waktunya anak-anak? Udah selesai? Iya. Ada yang mau baca? Ya, silahkan. Hi Sita, you look pretty today. Thank you, Anu. I like your shoes. Thanks, Mother. They look nice on you. You're so sweet. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini tuh memberi dan menanggapi pujian adalah cara yang penting untuk menunjukkan kebaikan dan penghargaan kepada orang lain. Dengan menggunakan ungkapan yang sederhana dan sopan, kita dapat membuat orang merasa senang dihargai dan termotivasi. Pujian juga membantu kita membangun hubungan yang baik dan menciptakan suasana yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu kesimpulan dari materi komplimen ya anak-anak. Kalian bisa gunain materi komplimen ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik kalian memuji teman kalian yang mempunyai HP baru atau tas baru gitu. Sekian dari Ibu. Thanks for your today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anyone absent today? Oh ya, alhamdulillah. Okay. Today we will learn about hortatory exposition text. Kalian sebelumnya ada yang tahu nggak hortatory exposition text itu apa? Belum tahu. Sebelumnya Miss mau nanya dulu. Kalian pernah nggak sih kayak ngebujuk atau nasihatin teman kalian? Pernah nggak? Pernah. Dikasih alasan nggak? Contohnya kayak gimana? Ada yang bisa contohin? Enggak. Lupa, Bu. Ya. Jadi kita hari ini mau belajar hortatory exposition text. Nah, di sini ada definisi hortatory exposition text. Ada yang bisa bacain ini? Ya, silakan. Hortatory exposition text is one of the texts that convince readers or listeners to do and not do a certain action or change. This text aims to persuade the reader. Ya, betul. Jadi, teks hortatory exposition itu salah satu teks yang bertujuan untuk membujuk atau menasihati pembaca atau pendengar agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau perubahan tertentu. Lanjut ya. Nah, di sini hortatory text exposition itu memiliki 3 generic structure. Ayo bisa dibaca bareng-bareng ya. Ini yang pertama tesis, yang kedua argumen, yang ketiga recommendation. Ya betul. Jadi strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis, conveying the issue or topic and the author view. Jadi tesis ini tuh berisi pandangan topik atau isu. Contohnya kayak watching too much television is bad for children. Jadi menonton TV itu tidak baik untuk anak kecil. Kenapa sih tidak baik? Nah, di sini ada alasannya. Nah, argumen ini berisi alasan-alasan yang logis. Contohnya ya, children become passive, they imitate bad behavior. Jadi anak kecil itu bisa meniru perilaku buruknya. Nah, yang ketiga ini ada recommendation. Recommendation ini berisi kayak ajakan, anjuran atau saran ya. Next, selanjutnya ada language features. Nah, hortatory exposition ini memiliki beberapa language feature. Yang pertama itu ada simple present tense. Kalian pasti udah nggak asing ya sama simple present tense ini. Yang kedua ada modal verbs. Ya, contohnya kayak sold, must, ought to. Selanjutnya ada thinking verb. Terus ada connective, emotive verb, sama cause effect expression. Nah, ini contoh-contoh dari teks hortatory exposition. Coba ayo ada yang bisa bacain tesisnya? Ya, silakan Mbak Iza. Ya, betul. Argumennya ada yang mau bacain? Iya, Mbak Alia. First, smoking cause health problem not only for the smoker but also for people around them due to secondhand smoke. Iya, betul. Yang terakhir ada yang mau bacain? Iya, silakan Mbak Firda. Therefore, smoking should be banned in public places to protect public health and safety. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya Ibu akan ngasih tugas untuk kalian ya, dibagi 2 kelompok ya.
ini untuk jadi kalian hanya menempelkan ini ya teksnya, disesuaiin. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 2 menit ya, cukup. Mungkin udah selesai? Sudah. Oke, sini bisa dikumpulin. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau mengulas materi hari ini. Apa sih hortatory exposition text? Ada yang mau jelasin? Iya, silakan Mbak Izi. Teks yang berusaha meyakinkan pembaca atau pendengar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau perubahan tertentu. Ya betul, tepuk tangan untuk Mbak Izi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. How are you today? I'm good. Alhamdulillah. Before we start the lesson, sebaiknya kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Ya. Kita hari ini belajar materi tentang introduction and greeting. Kita mengulas kembali materi pertemuan minggu kemarin ya. Nah, anak-anak kalian masih ingat nggak apa itu introduction dan greeting? Apa? Oh iya, betul. Nah, ini ada pengertiannya ya. Introduction dalam bahasa Inggris berarti perkenalan. Perkenalan biasanya dilakukan saat kita bertemu dengan orang baru. Kita bisa memperkenalkan diri sendiri atau self introduction, atau orang lain, introducing others. Perkenalan adalah cara kita memulai hubungan sosial dengan orang lain. Sedangkan greeting adalah ucapan salam yang digunakan untuk menyapa orang lain saat bertemu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menunjukkan sikap sopan, ramah, dan menghormati lawan bicara. Next. Introduction and greeting are related to how to greet and introduce yourself in conversation. Greeting is an expression of greeting, while introduction is introduction. Both are important for starting conversation, both informal and informal situations. Jadi, introduction dan greeting itu berkaitan dengan cara menyapa dan memperkenalkan diri dalam percakapan. Greeting adalah ungkapan sapaan, sedangkan introduction adalah perkenalan diri. Keduanya penting untuk memulai percakapan, baik dalam situasi formal maupun informal. Baik, selanjutnya ada apa saja sih unsur penting dalam perkenalan? Yaitu ada 4 ya. Yang pertama itu greeting. Kita harus selalu memulai perkenalan dengan salam yang sopan. Contohnya itu hello, hi, good morning. Lalu yang kedua itu
ada introducing yourself atau memperkenalkan diri sendiri. Ini ada contohnya ya, ini contoh doang. Seperti my name is Ibra, I am 50 years old, I live in Banyumas, I study at SMPN 1 Banyumas, my hobby is reading. Lalu yang ketiga ada introducing others atau memperkenalkan orang lain. Pak Guru akan mencontohkan nih, Mas Rizky. This is my friend, his name Ahmad Rizky Romdoni. Ya, terus ada Mas Iqmal, contohnya she is my classmate, her name is Siti Iqmaliyah. Atau ini teman kelas saya, namanya Siti Iqmaliyah. Lalu yang lain itu adalah ada closing atau penutup. Perkenalan biasanya diakhiri dengan salam penutup. Contohnya itu nice to meet you, see you, dan goodbye. Dan materi selanjutnya itu ada greeting, itu dibagi menjadi dua, ada formal dan informal. Pak Guru kasih contoh gambarnya. Nah, nih yang sapaan formal itu contohnya yang pertama itu good morning, good afternoon, good evening, how do you do, dan how are you. Formalnya itu sama ya. Terus yang informal itu bisa hello, hi, how you doing, how have you been. Informal responnya juga sama seperti itu. Lalu Pak Guru kasih contoh video, contoh dialog perkenalan ya, ya kalian paham. Hi, how are you today? Good, how are you? Well, my name's Doug. What's yours? Dan. Hi, Dan. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hello. My name's Doug. What's your name? My name is Christiana. Hi, Christiana. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Doug. So tell me, what do you do? I work in a hotel. Good morning. Good morning. My name's Doug. My name is Vanessa. Hi, Vanessa. How are you? I'm well, thank you. Tell me, what do you do? I'm a teacher. Good afternoon. Good afternoon. My name's Doug. My name is Emma. Hi, Emma. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? I'm a receptionist. Oh, good. Well, take care. Bye-bye. Hi, my name's Doug. Hi, Doug. What's your name? Alvino. So, Alvina, what do you do? Retail. You're a businessman? Yes, I am. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you as well. Take care. Have a nice day. You as well. Bye. Nah, ini jadi contoh introduction and greeting ya. Di situ untuk greeting itu awalannya ada yang menggunakan informal greeting dan formal greeting. Terus diakhiri dengan kata yang sopan seperti thank you, nice to meet you, see you, dan goodbye. Jadi begitu untuk lakukan perkenalan diri dan sapaan. Lakukan dengan yang sopan dan percaya diri. Lalu hari ini Pak Guru simpulkan pembelajaran untuk hari ini. Nah, perkenalan adalah hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperkenalkan diri dan orang lain, kita bisa membangun komunikasi yang baik dalam perkenalan. Gunakan kata-kata yang sopan, intonasi yang ramah, dan bahasa tubuh yang positif. Greeting dan introduction adalah dasar dari komunikasi dalam bahasa Inggris. Mulailah berani menyapa dan memperkenalkan diri dengan percaya diri. Baik, cukup materi untuk hari ini. Pak Guru ingin kasih PR untuk kalian. Buat kelompok 2 orang, cari partner kalian sendiri, buatlah dialog perkenalan maksimal 1 menit nanti di video ya. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? Okay, before we start our class today, let's pray with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Berangkat semuanya, alhamdulillah. Okay, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang self introduction. Nah, untuk minggu ini Ibu akan membawakan materi tentang asking and offering help. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu asking and offering help? Belum. Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu ada beberapa pertanyaan nih. I have some question for you. Di sini ada 3 pertanyaan. When do you usually ask for or offer help to others? Kira-kira kapan kalian itu biasanya meminta bantuan kepada orang lain? Di saat kesusahan. Kesusahan. Oke. How do you say boleh aku bantu in English? Boleh aku bantu bahasa Inggrisnya kira-kira apa? May I help you? Iya, betul sekali. Jadi, boleh aku bantu in English is may I help you. Yang ketiga, do you think it's important to be able to offer help to others? Why? Kira-kira kita penting gak sih kalau kita menawarkan bantuan kepada orang lain dan mengapa? Penting. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Alia. Oke. Gak ada, Ibu gak bawa. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama ada asking for help. Asking itu artinya adalah meminta bantuan. Oke, Mas Rizky, can you read the slide please? Asking for help is? Asking for help is an expression in English that is often used to ask for help from other people. Oke, thank you Mas Rizky. Oke, jadi asking for help adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris yang sering digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Asking itu berarti adalah suatu ungkapan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Selanjutnya ada offering for help. Offering. Mbak Indri, can you read the slide please? Oke, thank you Mbak Indri. So, offering help adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Offer. Berarti apa, anak-anak? Menawarkan sesuatu kepada orang lain. Contohnya kayak, do you need some help? And other. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya, kalau ada sebuah ungkapan atau pertanyaan, pasti ada respon ya, anak-anak. Nah, di sini ada 3 jenis responses. Di sini ada accepting for us, accepting for over, and declining. Untuk accepting us, anak-anak bisa menggunakan beberapa ungkapan ini ya. Repeat after me, please. Okay. Sure. Certainly. Thank you for your help. Okay. Yes, please. Certainly. Oke, dan ini yang terakhir ada declining. Declining is menolak. Oke, repeat after me. No. No, thanks. I can handle it. Oke, thank you. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya ada jenis kata yang digunakan untuk mengungkapkan asking and offering help. Di sini ada 3 kata. Yang pertama ada apa aja, anak-anak? Can, may, and could. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa perbedaannya dari 3 kata ini? Enggak, oke. Enggak, Bu. Oke, can itu kata yang bisa kalian gunakan ketika memberi tawaran bantuan kepada teman kalian sendiri. Kalau untuk may itu bedanya
ke orang yang lebih tua atau guru dan lain-lain. Kalau could itu sama dengan can, tapi bedanya mungkin kesannya lebih halus dan sopan. Di sini ada beberapa contoh, example. Repeat after me. Can you help me? Can you help me? May I ask for something for you? May I ask something for you? Could you help me? Could you help me? Oke. Nah, di sini ada contoh dialog. Di sini ada 2 gambar situasi ya. Ada yang mau memperagakan 2 orang relawan saja. Nanti Ibu kasih poin plus deh untuk pertemuannya hari ini. Ayo cepat siap. Oke, Mbak Alia dan Mas Iqmal. Yang mana boleh dipilih terserah. Ya terserah. Ya. 1 berarti. Oke, nomor 1. Oh, I can't figure it out. Can you help me, please? Of course, give me your hand. Thank you so much. You're welcome. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kira-kira nih di situasi yang pertama yang sudah dibacakan oleh Mbak Alia dan Mas Iqmal itu ada ungkapan apa ya? Offering help. Yang baik. Asking. Ya, bagian mana? Can you help me? Oke, betul sekali, tepuk tangan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Di sini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti kalian bisa berdiskusi bareng-bareng ya. Setelah itu Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ibu kasih waktu kalian 1 menit cukup? Kurang. Oke, cukup ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, boleh perwakilan dong. Mungkin dari kelompok 2 dulu ya. Gak apa-apa, maju aja. Ya. Oke, thank you untuk kelompok 2, tepuk tangan. Selanjutnya untuk kelompok 1. Your friend. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, I think this time is over. Jadi kalian sudah mempelajari apa hari ini? Ya, ada asking for help, offering for help, responses, and contoh dialognya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? I'm good too, thank you. Before we start our meeting, let's open our meeting by reciting Basmalah together. Baik anak-anak, sebelum masuk materi, Ibu mau ada beberapa pertanyaan buat kalian. Nih, semisal kalian pernah nemuin buku resep makanan atau baca-baca dalam buku resep makanan nggak? Pernah ya? Oke. Terus apa sih yang ada di dalamnya? Tahu nggak?
Oke. Ya, ada bahan, ada step, dan lain-lain ya. Terus, kalian pernah nggak sih buat suatu makanan atau minuman? Pernah. Coba kalau buat jus atau es teh gimana? Ada yang tahu? Apa? Kalau buat tehnya itu diseduh habis Oke, give applause for Mbak Indri. Terus kalau buat jus gimana? Saya tahu. Ya. Gini. Oke, good, give applause. Jadi sekarang kita masuk ke materi ya. Apa? Procedure text. Apa sih procedure text? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi procedure text itu sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Dan tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca supaya melakukannya dengan baik dan benar. Coba ini Ibu kasih contoh. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar mie. Iya, cara membuat mie instan. Yang pertama ini ada apa? Mie. Ya, masukkan mie ke dalam mangkok. Terus yang kedua ini apa? Masukin bumbu. Ya, betul. Masukin Ini apa? Topping, ya, betul. Habis itu? Ya, masukin air panas ke dalam mangkok. Habis itu ditutup, diamkan 3 sampai 5 menit ya. Habis itu dimakan. Oke. Nah, itu merupakan contoh dari text procedure. Sekarang kita ke structure of procedure text. Yang pertama ada goals. Goal merupakan teks struktur prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Jadi goal itu tujuannya dari teks prosedur tersebut. Misalnya how to make lemonade, terus ada how to make a fluffy slime. Jadi kayak judulnya atau tujuannya ya. Terus yang kedua ada materials. Materials merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi materials itu bahan atau alatnya dalam membuat teks prosedur. Misalnya contoh 1 cup all purposes flour, an egg, ice, apa-apa gitu materialnya atau bahannya. Terus yang ketiga ada step. Step merupakan langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi struktur yang terakhir itu ada step. Step itu langkah-langkahnya biar urut. Contohnya ini ada slice a lemon a half, a squeeze the juice into a cup, terus take out the seeds. Jadi structure of procedure text itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama ada goals. Apa goals? Tujuan. Terus yang kedua ada material. Itu apa? Bahan-bahan. Terus yang ketiga ada step. Itu apa? Oke, good. Pintar. Kita langsung ke ini contoh dari procedure text. Coba kita analisis bareng-bareng ya. Strukturnya apa aja? Yang goal mana yang goal? Oke, 100 buat kalian. Terus materialnya yang mana? Oke, good. Bagus. Terus stepnya yang mana? Ada yang mau baca? Ya, terus sampai akhir. Put the tea bag into the cup. Pour the hot water into the cup. Let it steep for 3 minutes.
Oke, please give applause. Ibu kira kalian udah cukup pinter ya. Jadi karena waktunya nggak cukup, Ibu nanti bagi kalian 2 kelompok. Ibu kasih teks prosedur tapi nggak urut. Ntar kalian urutin ya. Habis diurutin, ntar kalian analisis goalnya yang mana, stepnya yang mana, materialnya yang mana. Dikumpulkan minggu depan. Oke, good. Kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti kalian akan mendengarkan sebuah audio. Setelah mendengarkan sebuah audio, nanti kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Setelah itu, silahkan kalian rangkum itu audio isinya tentang apa. Kemudian nanti ada beberapa anak yang maju ke depan untuk menjelaskan jawabannya. Seperti itu ya, anak-anak paham? Oke, jadi kita masuk ya untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang baca bareng-bareng. Announcement, betul sekali. Nah, what is announcement? Kira-kira apa sih artinya announcement itu? Ada yang tahu? Pengumuman, betul sekali, pinter banget. Terus, where do we usually hear announcement? Kira-kira kita sering dengar di mana sih announcement itu? Di mana, Mas? Di mana? Stasiun, betul, Mas. Masjid, Mas. Yang belakang, Mas. Yang belakang di mana? Betul. Mbak, pojok di mana, Mbak? Betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kayak gitu. Nah, sebelum Ibu masuk ke audio yang bakal kita dengerin, kita belajar vocabulary dulu nih. Nah, Ibu udah siapin beberapa vocab untuk persiapan kalian ya. Ini vocab yang sering muncul pada saat announcement, pada saat pengumuman, entah itu pengumuman di sekolah, stasiun, masjid, dan lain sebagainya. Langsung aja, kira-kira nih bisa dilihat, ada nggak kata-kata yang kalian paham artinya?
Siapa? Mas Rizky, silahkan. Apa? Available. Available artinya? Tersedia ya. Tersedia, betul. Tepuk tangan. Kemudian ada lagi, Cung? Ya, boleh, Mbak. Attention. Iya, betul. Pintar. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mbak Iza kalau attention itu artinya perhatian dan apa Mas tadi available ya? Available itu artinya tersedia. Nah, biar kita makin paham dan ngerti apa itu artinya, kalian nanti ikutin Ibu ngomong ya. Jadi shadowing Ibu, nanti Ibu kasih tahu juga artinya. Kayak gitu, oke? Yuk, repeat after me. Attention. Attention. Artinya adalah perhatian. Kemudian yang kedua ada hosting. Sekali lagi hosting. Itu artinya adalah mengadakan ya atau menyelenggarakan. Terus yang ketiga ada ticket sales. Ya artinya adalah penjualan tiket. Nah, available. Sekali lagi available. Itu artinya adalah tersedia ya, seperti yang sudah Mas Rizky tadi bilang. Terakhir ada event. Sekali lagi event. Artinya adalah sebuah acara. Kayak gitu. Nah, ini dia video yang harus kalian dengarkan. Nah, video ini nantinya akan ada announcement ya, atau ada pengumuman. Ini pengumumannya di sekolah kebetulan. Seperti itu ya anak-anak. Ini itu, di audio ini berisi 1 menit ya. Gimana sih? Berdurasi 1 menit. Isinya adalah tentang pengumuman sekolah. Nah, Ibu bakal kasih 3 kali kesempatan buat kalian mendengarkan audio ini. Pada pemutaran pertama, silahkan kalian boleh simak dulu. Atau kalian mulai mencatat informasi-informasi penting di dalamnya. Kemudian pada pendengaran kedua, silahkan kalian boleh mulai menjawab soal-soal yang akan muncul nanti. Dan yang ketiga boleh di cross check ulang atau dikoreksi ulang. Jawaban kalian kira-kira sudah valid belum sama audio yang akan Ibu putar. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan. Ini LKPD-nya Ibu bagi. Ya silahkan. Jangan dilihat please, malu. Silahkan ya anak-anak. Dijawabnya di lembar kerja ini ya. Ibu akan putarkan. Dengerin baik-baik ya anak-anak, listen carefully. Yang pertama. Announcement 1. Itu sudah? Yang kedua, pemutaran kedua. Attention all students and parents. Sudah? Nah, kesempatan ketiga ini ya, terakhir. Silakan didengarkan baik-baik apakah jawaban kalian sudah betul atau belum, oke? The school will be hosting a series of events over the... Nah, seperti itu. Sudah dapat jawabannya semuanya? Sudah. Alhamdulillah pinter. Nah, my god. Jadi, ini maaf banget ya anak-anakku sayangku cintaku karena waktu kita sudah menipis untuk koreksi jawabannya kita lanjut di minggu depan seperti itu, oke? Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain atau masih bingung atau ada keluhan kayak kalau misal 3 kali didengerin doang kurang Bu, kayak gitu ada nggak? Ada. Gimana Mas? Apa keluhannya Mas? Kurang dengar, berarti karena speakernya kurang keras ya? Iya. Besok Ibu bawa sound horek ya, kayak gitu. Ya siap. Ya sudah. Ada lagi yang lain keluhannya? Nggak ada, oke. Mungkin seperti itu saja kurang lebihnya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata dan ya gitu. See you next week insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Ki, kamu kan
Video bro. Terus mulai bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Okay, let's open our case by reciting basmalah together. Oke ya, setelah libur panjang akhirnya kita kembali ya di kelas bersama Mister. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang descriptive text ya. Ada definition, purpose, and characteristic ya. Jadi kita akan membahas pengertian, tujuan, dan juga karakteristik. Ada satu lagi tipenya, cuma nggak tertulis ya. Oke, langsung saja. Ya, setelah Bapak riset, setelah Mister riset ya, type of paragraph atau paragraf yang paling familiar itu ada 5 ya. Kita bisa singkat dengan kata depan ya. D untuk deskriptif, E untuk expository, P untuk persuasif, A untuk argumentatif, dan yang terakhir N untuk naratif. Di minggu pertama ini ya kita akan belajar tentang deskriptif ya satu-satu. Nah, sekarang ada definition. According to the Big Indonesian Dictionary atau KBBI ya, descriptive text is a clear and detailed explanation or depiction using words. Descriptive text explain an idea, place, event, or object such as a person, animal, or other object ya. Jadi pengertian dari teks deskripsi itu adalah penggambaran atau pemaparan secara jelas dan terperinci ya. Teks ini menjelaskan tentang suatu tempat, peristiwa, ataupun objek ya seperti manusia, hewan, dan benda lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi apa itu pengertiannya, Mbak Indri? Oke, pintar. Tepuk tangan semuanya. Berarti nggak ngantuk ya di pertemuan pertama ini. Kita lanjut ke tujuan. Di sini ada tujuan. The aim is to describe an object in writing so that the reader seems to see, hear, feel, or experience the object or even the writer describe or describe ya. Jadi tujuan dari teks deskripsi itu agar pendengar atau pembaca itu merasakan apa yang kita ceritakan ya. Contoh, hari ini saya melihat orang berjalan bawa kepala ya. Kalau orang yang nggak tahu kan mesti kaget ya, loh ternyata bawa kepala sendiri. Kalau nggak bawa kan berarti orang meninggoy. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada karakteristik ya. Ada 3. Nomor 1 bisa dibacakan Mbak Oni. Uses the simple present tense. Oke ya. Nomor 2 Mbak Amel. Descriptive or describe an object. Oke. Nomor 3 Mbak Elis, monggo. Use more adjective. Oke, jadi nomor 1 itu artinya menggunakan simple present ya. Kenapa kita menggunakan simple present? Karena deskriptif itu harus benar-benar fakta sesuai apa yang kita lihat. Paham ya? Yang kedua, menjelaskan tempat atau objek atau benda lainnya. Nah, yang terakhir menggunakan kata sifat ya. Kenapa kita menggunakan kata sifat? Karena kalau kita menjelaskan nggak ada kata sifatnya, contoh saya akan menjelaskan TV ya. TV tembok kan nggak jelas ya. Tapi kalau TV yang besar ini di sampingnya tembok kan enak didengarnya. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas tentang tujuan, pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri. Sekarang what are the type of descriptive text ya? Ada 3 ya, ciri-ciri macam-macam teks deskripsi. Yang pertama ada objektif, yang kedua subjektif, dan yang terakhir spasial ya. Yang objektif itu, this is a text that contain an object or factual description of something ya. Jadi deskriptif objektif itu menjelaskan sesuai apa yang kita lihat ya. Penulis itu atau pencerita itu nggak boleh menambahkan sesuatu. Contohnya, sepeda itu berwarna merah, memiliki 2 roda dan rem cakram di bagian depan. Kalau saya melihat sepeda itu dan Mbak Indri juga melihatnya, pasti Mbak Indri juga bilangnya sama seperti yang saya bilang ya.
Kalau Indri bilangnya seperti itu warnanya hijau, berarti dia ya matanya agak lain. Sorry ya, ini mah contoh. Lanjut. Ya sebelum lanjut, setelah ini tuh ada contoh deskripsi. Sekarang kita baca bahasa Inggrisnya 2 kali, bahasa Indonesia 1 kali. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3, go. Beautiful, beautiful, cantik. Big, big, besar. Small, small, kecil. Nice, nice, bagus. Clean, clean, bersih. Dirty, dirty, kotor. Good, good. Bad, bad. Interesting, interesting. Delicious, delicious. Oke, nah di sini ada gambar mangga ya. Ada yang mau mendeskripsikan Mas Salman? Mangganya berwarna oranye, kotak-kotak lonjong seperti kepalanya Pak Rizky. Walah. Terus yang ini? Itu alpukat bosok, Pak. Ini mangga bosok ya, warna hitam. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau menulis itu sesuai apa yang kita lihat. Ini namanya descriptive objektif, pinter. Lanjut, di sini ada descriptive subjektif ya. It is a text that describes something based on feelings, opinion, or personal experience. Jadi, deskriptif subjektif itu menjelaskan sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi kita boleh menambahkan menambahkannya. Nah ya, contoh laptop itu sangat elegan dan terlihat mewah. Warnanya membuatku merasa percaya diri saat menggunakannya. Padahal itu kan menurut saya, kalau menurut Mbak Indri itu bisa berbeda. Kayak biasa baik, jadinya kan gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah di sini ada, saya akan mendeskripsikan foto di sini ya. Ada orang ya, sterok, bergaya Raul, ya mirip saya ya. Iya kan? Nah ini kalau saya mendeskripsi itu ada orang ganteng banget di sini ya. Kalau saya dan keluarga saya. Tapi kalau kalian mesti jadi ada orang gaje yang ngeselin pengen di Smackdown. Nah lanjut. Ada deskriptif spasial. This is a text that describes a place or object based on its position or location. The author explain the object part sequence arah from one point to other ya. Jadi deskriptif spasial itu menggambarkan suatu tempat ya. Contoh kayak ruangan ini bentuknya kotak dan sebagainya. Paham ya? Oke. Di sini ada ringkasan sederhana. Ya, kalau objektif itu menjelaskan suatu tempat apa adanya sesuai fakta tanpa tambahan pendapat. Subjektif Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Alhamdulillah. Before we start our material, let's open with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anyone absent today? Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Masuk semua. Ya, alhamdulillah. So today we're going to talk about recontext. Before we continue our material, I have a quick question for you guys. Have you ever told your friends about your experience? Pernah nggak kalian curhat tentang pengalaman kalian ke teman-teman kalian gitu? Pernah. Yang perempuan pasti sering ya? Selalu. Kalau yang laki? Laki-laki tidak bercerita, betul. Ya.
Next, jadi definition. Recount text is a text to retell past event or someone experience. Jadi recount text itu adalah teks yang menjelaskan tentang cerita yang terjadi di masa lampau yang kemudian kita ceritakan kembali di masa sekarang. Mungkin ada pengalaman yang tak terlupakan, ada pengalaman yang berharga, seperti itu. Terus in recount text we have three kind of recount text. The first is personal recount. In personal recount we usually talk about our experience. Jadi lebih ke diri kita, pengalaman yang terjadi di masa lampau tentang diri kita yang kemudian kita ceritakan ke teman-teman kita di masa sekarang. Seperti yang Bapak tadi bilang, mungkin ada pengalaman nggak terlupakan, pengalaman yang berharga, seperti itu. Terus the second is factual recount. Kalau factual recount ini kejadian atau suatu kejadian di masa lampau yang kemudian kita ceritakan di masa sekarang, tetapi berdasarkan fakta. Misalkan ada historical event. Seperti misal kayak sejarah terbentuknya Indonesia, terus PK itu kan sesuai dengan fakta ya. Terus yang ketiga ada imaginative recount. Imaginative recount ini berbeda dengan personal recount sama factual, karena imaginative recount itu suatu kejadian yang sebenarnya tuh nggak terjadi, tapi kita buat seolah-olah terjadi. Loh kok bisa Pak? Namanya juga imaginative. Artinya apa teman-teman imaginative? Khayalan, betul, membayangkan. Misal Bapak nyuruh kalian untuk membayangkan, misal kalian pergi ke London, misal. Iya, jadi kan membayangkan gitu. Paham semuanya? Paham. Ya, terus tujuannya apa sih kita menceritakan pengalaman kita ya? Tujuannya ya untuk memberikan informasi atau menghibur pendengar kita atau teman kita. Jelas dong, misal Mbak Elis cerita pengalamannya ke Mbak Oni. Jelas dong untuk memberikan informasi tentang pengalaman pribadi Mbak Elis ya kan? Iya. Ya betul. Oke, next. Next, karena ini teks ya. Of course we have structure text. In recount text we have three structures. The first is orientation. In orientation we usually talk about what happened. Apa sih yang terjadi pada pengalaman kita di masa lampau? Kalian ceritakan di bagian orientasi dari awal mula kalian datang misal ke Jakarta sampai pulang. Terus yang kedua itu ada series of event. Series of event ini berupa bagian isi. Isinya isi. Jadi kalian menceritakan isinya yang terjadi pada cerita kalian berurutan ya teman-teman, harus berurutan. Jadi nggak tiba-tiba kalian cerita udah pulang nih, udah pulang ke rumah terus cerita terus balik lagi awal kalian datang ke tempat yang kalian kunjungin. Terus yang terakhir itu ada reorientation. Reorientation is the conclusion of our recount text. Jadi kesimpulannya, mungkin kesimpulannya tadi seperti berharga, pengalamannya mungkin menyenangkan gitu ya. Terus next ada language feature. Karena ini recount text atau teks yang menjelaskan tentang masa lampau, of course we use simple past tense. Yang seperti kita tahu simple past tense itu verb bentuk keberapa teman-teman? Ada yang tahu? Dua. Ya betul. Terus yang selanjutnya yang kedua itu using chronological connection. Seperti then, after that, mungkin first bisa dan lain sebagainya. Yang ketiga using adverb of place and time. Jadi misalnya adverb of place, ada yang tahu contohnya apa sih adverb of place? Contohnya Mas Salman misal, ada yang tahu? Betul Mas Salman, tepuk tangan buat Mas Salman ya. Next ya. Ini ada contoh, Bapak punya contoh teks recount judulnya Family Trip to Jakarta. Ada yang mau baca paragraf pertama? Mbak Eli silahkan baca. Last month, my family went to Jakarta. We went there by plane. It was so fun because it was the first time we went to Jakarta by plane. Ya betul, tepuk tangan buat Mbak Elis karena udah berani. Ya jadi seperti contoh yang kalian bisa lihat di screen ya. Di sini ada kata when. When itu bentuk verb 2 dari kata kerja apa? Go. Ya betul. Udah tahu semua ya. Di sini Bapak punya contoh nih. Contoh teks recount tapi di sini masih rumpang. Jadi kalian silahkan isi ya. Di sini contohnya last holiday my family visited Lampung. Visited ini adalah bentuk 2 dari verb 1 dari visit.
Terus next dimulai dari Mbak Yang W ya. Silakan. Iya. Betul. Ya, silakan semuanya. Betul, tepuk tangan buat ya, kita cek jawabannya semua ya, teman-teman. Ya, ternyata jawabannya betul semua. Alhamdulillah. Bapak yakin kalian semua sudah bisa semuanya ya untuk mengerjakan contoh recount teks dan menyusun bagaimana teks recount itu. Selanjutnya, Bapak punya latihan soal nih buat kalian. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi ini grup 1 dan ini grup 2 ya, teman-teman. Dan oke, Mas Salman. Silakan kerjakan dan Bapak kasih waktu 1 menit. Di situ ada contoh gambar dan rangkaian kata. Silakan kalian bisa susun kalimat tersebut sesuai dengan gambar yang ada di sini. Misalkan yang gambar pertama itu gambar apa sih, teman-teman? Keluarga kan, keluarga kayak sedang pergi gitu. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah. Silakan kelompok 1 bisa langsung nih. Ya betul, kelompok 1. Kita cek jawabannya untuk kelompok 1 ya, betul atau tidak. Ya, jawabannya betul untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk kelompok 2, Mas Salman. Oke, kita cek jawabannya bareng-bareng. Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan. Oke, well students, guys, time is over. See you on the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning class. How are you today? Okay, oh yeah, how about you? You look so excited today. Yes! Yeah, that's good. We need that energy for today. How about you, Rizky? You look so pale. Did you have any accident last night? Oh, abis putus sama pacarnya. Aduh, oh enggak. Oh, duitnya habis. Oke, semoga nanti dapat kiriman segera mungkin. Ya. Okay, so guys, before we start our class, let's open by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak bisa lihat semuanya ke monitor kita ya. Ada apa di sini, bisa dibaca bareng-bareng? News item ataupun isi dari news atau berita. Nah, kira-kira teman-teman semuanya pernah nggak sih baca berita, entah itu di koran, tabloid ataupun di scrollingan di Instagram atau TikTok? Ah, berita apa, Mas Iqmal? Berita tentang korupsi, Pak. Ah, korupsi. Ini kasus yang nggak selesai-selesai ini. Ya, selain kasus korupsi, apalagi Mbak Firda pernah lihat nggak berita apa gitu di medsos? Oh, El Rumi versus Jeffrey Nicole. Ah, ya itu juga lagi ngetren. Ya, bagus, berarti bisa disimpulkan bahwa teman-teman semuanya mengikuti tren atau berita yang sedang berkembang ya. Oke.
Selain berita korupsi dan Jeffrey Nicole versus Eurumi tadi, ada berita lain nggak yang sekiranya itu tertarik atau membuat kalian tertarik untuk membaca berita itu? Ada. Apa Mbak Alia? Erika hamil. Erika hamil. Oh, nampaknya Indonesia ini lebih familiar dengan berita-berita yang berbau artis gitu ya. Rumor-rumornya yang nggak guna gitu. Ya, itu kita harus segera menyingkirkan itu. So, what is news item? Oke. News text itu apa sih? News text adalah teks yang berisikan fakta ataupun berita terbaru tentang peristiwa di masa sekarang gitu. Nah, teman-teman bisa menemukannya di newspaper ataupun ada yang tahu arti newspaper? Koran, betul. Dan juga online news portal atau bisa dibilang portal-portal berita online yang ada di medsos. Dan juga ada di kanal-kanal Instagram seperti itu ya teman-teman. Nah, social function. Coba ditiru. Social function. Fungsi sosial. Nah, oke. Mbak Oni silakan dibaca. Apa itu fungsi sosial dari teks berita? To inform readers about. Ya, betul. Itu dia fungsi sosialnya. Nah, jadi teman-teman, seperti teks pada umumnya, begitupun dengan teks berita. Ada struktur pembangun utamanya. Ada 3 poin. Ya, bisa dibaca Mas Rizky. Nomor 1. Newsworthy. Oke, Mbak Iza Afkarina. Nomor 2. Oke, Mbak Amel. Nomor 3. Source. Ya, itu dia 3 unsur atau 3 item utama pembentuk teks berita. Nah, ini dia contohnya. Contoh kalimat singkat tentang part-part dari teks berita itu sendiri. Nah, dan ciri kebahasaan dari teks berita itu ada 4 ya. Pertama ada past tense, yang kedua passive voice, yang ketiga reporting verbs, yang keempat ada time and place references. Nah, bisa dibantu untuk membacakan Mas Iqbal yang bagian past tense ada apa aja? Bagian past tense ada happened, occurred, sama struck. Oke, betul sekali. Oke, Mbak Indri bisa dibantu baca di bagian reporting verb ada apa aja? Sorry, explain. Oke, Mbak Amel bisa dibantu baca bagian passive voice? Was reported where is tuh. Ya, itu dia. Nah, bagian terakhir time and place references. Mbak Ayu bisa bantu baca? Ya, betul, itu dia. Jadi, itu ciri kebahasaan yang ada dalam teks berita ya, teman-teman. Nah, buat kosakata atau verb sendiri yang sering muncul dalam teks berita itu sekitar ada 10. Ini kata-kata yang sering muncul sekali dalam suatu teks berita. Bisa dibaca bareng-bareng ya. Bapak baca bahasa Inggrisnya, nanti kalian baca bahasa Indonesianya. Headline. Judul berita. Report. Melaporkan. Insiden. Peristiwa. Witness. Saksi. According to. Berdasarkan. Ya, dan selanjutnya itu nggak gitu maksudnya. Ya, jadi itu adalah kata-kata atau kosakata yang kerap kali muncul dalam teks berita. Nah, ini dia contoh teks berita ya teman-teman. Bagian pertama itu berisikan tentang newsworthy. Bagian kedua itu adalah background event. Bagian ketiga adalah source atau sumber. Nah, bisa dibantu baca ya Mbak Elis yang bagian newsworthy. Ya, itu dia. Nah, bisa dibantu baca Mas Rizky bagian background event. Woi, ya kenapa? Ya, itu dia. Oke, bisa dibantu baca Bang Harun bagian search. Ya, itu betul sekali. Nah, ini teman-teman semua udah paham belum tentang news item? Sedikit. Oke, sudah paham ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga strukturnya apa aja, tujuannya apa aja, dan bagiannya apa aja, isinya bagaimana. Nah, sekarang ikan tongkol gigit kelek. Yuk kita praktek. Yang nggak mau pulang aja.
Oke, hari ini kita akan praktek untuk menyusun bagian-bagian rumpang dari sebuah teks berita untuk menjadi satu keutuhan news text. Nah, begitu ya. Jadi ada bagian-bagian. Yang pertama itu tadi newsworthy, yang kedua itu background event, yang ketiga adalah source. Nah, nanti di sini ada 9 potongan kertas yang berarti akan ada 3 teks news text utuh. Nah, nanti Bapak bagi ke teman-teman semuanya. Silakan untuk berkumpul supaya menjadi satu teks utuh. Nanti ketika sudah berkumpul jadi satu, nanti ada yang berperan sebagai news anchor, ya. Oke, maju, langsung ya. Satu lagi. Nah, ya ini sudah terkumpul jadi satu. Silakan praktek. Bla bla bla. Ya, betul sekali. Jadi, silakan kembali lagi, Mbak. Nah, itu dia terkait news item atau bagaimana sebuah teks berita itu tersusun. Nah, itu saja materi kita hari ini tentang news item. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.